Banjir dan tanah longsor melanda hampir sebagian besar kota Semarang, Jawa Tengah. Sejak Rabu, bencana alam itu terjadi menyusul hujan dengan intensitas sedang hingga deras yang mengguyur sejak siang hingga malam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kondisi banjir bandang, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wali Kota Semarang, Heverita Gunaryanti. Selamat sore, Mbak Ita. Selamat sore, Mbak. Mbak Ita, Salam sehat. salam sehat. Ini Ya. kayaknya Mbak Ita udah langsung turun nih ke lapangan nih. Kita lihat tuh di belakang. Mbak Ita, sejauh ini Ya. bagaimana kondisi kota Semarang pasca banjir bandang, Mbak Ita? Ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya mungkin bisa dikatakan bukan banjir bandang ya, Mbak, tapi banjir karena memang cuaca yang ekstrim. Tapi alhamdulillah untuk hari ini saya tadi bersama-sama dengan Forkompinda Kota Semarang dan teman-teman dari TNI Polri juga muterin gitu ya kota Semarang, dan alhamdulillah tinggal beberapa yang masih tersisa, utamanya di wilayah Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Dayamsari, Kecamatan Genuk dan Pedurungan, serta ada sedikit di Kecamatan Semarang Barat, Mbak. Oke, Mbak Ita, ada berapa titik sebetulnya di kota Semarang yang terdampak banjir? Kalau dari hasil tinjauan langsung nih ke lapangan. Ya, jadi yang paling parah ini ada di wilayah Kecamatan Genuk karena di sana merupakan muara dari Sungai Tenggang dan Sungai Seringin. Jadi pada saat tadi malam cuaca yang sangat ekstrim itu dari kabupaten di wilayah Kota Semarang tetangga ini airnya kan turun ke Semarang pastinya. Nah, ini saat ini sudah tinggal ada di wilayah muara-muara sungai, dan tentunya ini ditambah tidak surut-surut karena terjadi rob. Jadi rob ini juga bersamaan dengan curah hujan yang tinggi, Mbak. Oke, jadi yang paling parah saat ini di Kecamatan Genuk begitu ya, Mbak Ita ya? Kecamatan Genuk, kemudian Kecamatan Pedurungan. Kecamatan Pedurungan ada 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Ogosari Kulon dan Kelurahan Muktiharjo Kidul, dan Kelurahan Dayamsari, Mbak. Oke, Mbak Ita, jadi penyebabnya memang karena curah hujan yang tinggi dan rob ya? Tidak ada tanggul yang jebol? Alhamdulillah tidak ada, Mbak. Jadi memang kalau tadi diberitakan ada beberapa, memang Kota Semarang ini dipicu ada beberapa bencana. Jadi yang pertama ada bencana banjir, ini karena terjadi sehingga ada genangan-genangan, kemudian angin puting beliung sehingga ada beberapa puluh pohon ini juga tumbang, dan yang ketiga adalah bencana tanah longsor yang tadi sudah diberitakan oleh CNN tadi, Mbak. Akses transportasi di Kota Semarang bagaimana, Mbak Ita? Apakah kemudian banyak akses jalan yang terputus? Ya, jadi kalau terputus ini hanya ada di Jalan Raya Kaligawe, Mbak. Jadi yang hubungkan antara Semarang ke Sayung ke Demak. Jadi ini yang jalan yang merupakan jalan nasional yang banjirnya agak tinggi, dan itu pun hanya mungkin sekitar 200 sampai 500 meteran, setelahnya itu hanya sekitar 1 lutut lah. Yang lainnya sih sudah tidak terjadi genangan yang berarti. Oke, jadi yang terputus adalah Jalan Kaligawe begitu ya? Kami juga dapat informasi nih bahwa stasiun Tawang Semarang lumpuh total. Artinya akses transportasi kereta api terputus ya, Mbak Ita? Masih terputus atau bagaimana? Ya, terjadinya tadi malam, Mbak. Karena memang tadi hujan ini kan bukan hanya kemarin, tetapi sejak hari Senin. Jadi 3 hari berturut-turut curah hujan sangat tinggi, dan puncaknya ini baru tadi malam sekitar antara jam 6 sampai jam 10 malam. Nah, ini kan kebetulan aliran-aliran ini yang ada di wilayah-wilayah titik tertentu yang ada kereta apinya. Jadi di Alas Tuwo ini yang tadi Kecamatan Genuk, Mbak. Kemudian Kecamatan Mangkang karena Kali Plumbon juga meluap, tapi sebenarnya sekarang sudah surut. Jadi yang Kali Plumbon biasanya hanya ketinggian 100 meter, kemarin malam itu sampai 170. Tadi pagi memang kami lihat masih Tawang ini juga masih banjir, tetapi sebenarnya kalau yang di wilayah-wilayah ujung-ujungnya, jadi yang di Mangkang, kemudian yang ada di Genuk ini sebenarnya sudah tidak ada limpasan, tetapi di stasiun Tawangnya yang masih, karena depannya itu kan ada polder Tawang, ini masih
peres airnya, sehingga nanti menunggu air ini sampai bisa ke laut melalui beberapa anak sungai. Oke. Itu Mbak. Oke, Mbak Ita, bagaimana dengan matinya listrik ya? Jadi kami dapat informasi dari warga di sosial media bahwa listrik ini mati hampir 2 malam begitu. Ya, jadi kalau listrik ini kan sebenarnya berhubungan dengan yang pertama terkait dengan air Mbak, banjir. Betul. Gitu ya. Sebenarnya mungkin tidak 2 malam Mbak, jadi baru tadi malam memang diputus oleh PLN karena agar tidak membahayakan masyarakat. Karena begitu banjir ini kan orang tidak tahu ada kabel yang kabel yang putus, kemudian mungkin kabel yang menjuntai dan sebagainya, sehingga diputus oleh PLN. Tapi sedikit demi sedikit juga yang sudah mulai surut airnya ini PLN-nya juga sudah mulai dinyalakan listriknya. Jadi ini sebenarnya juga untuk keselamatan dari masyarakat itu sendiri, Mbak. Oke, Mbak Ita, ini kan apakah kemudian Pemkot Semarang sudah menyiapkan posko evakuasi? Ada berapa banyak warga yang mengungsi terkena dampak banjir dan juga longsor di sana? Ya, jadi ini Mbak, di belakang saya ini ada dapur umum. Jadi ini banyak teman-teman di sini, ada dari PMI, ada dari BPBD, kemudian dari teman-teman sendiri. Sejak semalam begitu saya mendapatkan informasi terkait hujan dan ada beberapa yang kemarin sebenarnya kemarin pagi sudah ada yang kena banjir juga yang di wilayah Genuk itu Mbak, sehingga kami siapkan dapur umum. Dan saat ini dengan dibantu juga oleh Kementerian Sosial, tadi pagi saya kontak dengan Bu Menteri Sosial. Alhamdulillah dari Kementerian Sosial juga membantu, dari Bapak PJ Gubernur Provinsi juga membantu. Saat ini kita pusatkan ada dapur umum di Balai Kota. Ini ada di Balai Kota saat ini. Kemudian di masing-masing kecamatan juga ada dapur umum. Jadi tetap kami mensuplai, ada nasi untuk siap santap karena ini kan bulan Ramadan, sehingga kami siapkan untuk buka puasa dan sahur. Kemudian di masing-masing kecamatan tadi juga dibantu oleh masyarakat dan dibantu oleh Kementerian Sosial ini berupa bahan mentah, sehingga di masing-masing kecamatan, baik di Kecamatan Gayam Sari, Genuk, kemudian juga di Pedurungan, Semarang Utara, ini juga dibuat dapur umum. Sehingga untuk suplai-suplai ini bisa lancar, kalau ada kurang-kurang bisa langsung saling melengkapi antara dapur umum dengan posko yang ada di Balai Kota. Baik. Langkah Pemkot Semarang mengantisipasi banjir susulan seperti apa Mbak? Mengingat cuaca kita nggak tahu nih ke depan ya. Ya, yang pertama kami berkoordinasi dengan Balai Besar ya, BPWS, Kementerian PUPR, karena mengingat sungai-sungai yang ada di Semarang ini merupakan kewenangan dari Kementerian PUPR. Jadi ada Kali Plumbon, Kali Beringin, kemudian banjir Kanal Barat, banjir Kanal Timur, Kali Tenggang, Seringin, kemudian ada Babon. Ini kami bersama-sama melakukan pompa-pompa di rumah pompa dinyalakan. Kemudian ada tambahan-tambahan dari pompa mobil. Ini untuk di beberapa tempat yang tidak ada atau kurang di kapasitas pompanya. Kemudian yang kedua, pembersihan sampah Mbak. Terus terang tadi pagi kami menemukan, selama kita muter ini, menemukan di screen-screennya rumah pompa, kemudian banyak juga inlet ini banyak sampahnya Mbak. Sehingga tadi upaya-upaya adalah percepatan pembersihan sampah di saluran-saluran. Sehingga alhamdulillah untuk wilayah Kota Semarang tadi malam sekitar jam 12-an itu sudah kering sama sekali, dan ini hanya tinggal di wilayah-wilayah yang tadi sudah kami sampaikan tadi Mbak. Baik, semoga cepat surut ya banjirnya dan semua warga bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Tetap waspada begitu ya Mbak Ita dan juga warga Semarang. Terima kasih atas informasinya, selamat belusukan kembali membantu warga ini. Terima kasih Wali Kota Semarang, Hebarita. Mohon doanya selalu. Matur nuwun.